Tausiah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Bapak Guru Haji Ahyad Idris LC. Lulusan coklat. Belum. Nanti habis baca kan. Apa-apa dah, apa-apa lah. Marah-marah enggak apa-apa. Yang penting asik. Ya, untuk kedua kalinya karena niki adalah merupakan tugas yang kedua, maka dia akan kembali untuk mengucapkan salam yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para tulabul ilmi wal hadirun, sepertinya niki ampun Habib, sepertinya untuk memberikan tausiah pada majelis niki kayaknya berat marah niki. Namun wasiat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita dan untuk semua umat manusia adalah wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Itu wasiat yang paling berharga adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap individu atau semua umat manusia yang terdahulu sampai sekarang semua diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Dan jelas bertakwa tersebut tidak semudah yang kita bayangkan. Karena takwa tersebut membutuhkan bekal ilmu. Berani kita katakan bahwa mustahil seorang tersebut akan dikatakan bertakwa ketika dia tidak memiliki ilmu sebagai jalan untuk bertakwa. Oleh karena itu Alhamdulillah bahwa di antara para guru-guru tiang pribadi dan begitu juga dengan guru-guru beliau Habibuna, yaitu alhamdulillah kita disatukan dalam satu tariqah, yaitu tariqah Sadah Ba'alawiyah, yang dimana di antara fondasi daripada tariqahnya tersebut adalah yang pertama dan utama yang ditaruh oleh para sadah-sadah kita adalah al-ilmu, itu berilmu. Ada adalah pokok yang paling penting yang sangat mendasar adalah ilmu. Lalu yang kedua, beliau menaruh al-amal, yaitu mengamalkan daripada ilmu. Karena tidak mungkin seseorang akan mampu untuk mengamalkan ilmu ketika dia tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu, itulah beda daripada Sadah Ba'alawiyah yang menjadikan ilmu sebagai fondasi yang sangat penting di dalam tariqahnya. Karena dengan ilmu tersebut maka umat manusia akan sulit untuk tersesat. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dan ini sudah masyhur di telinga kita tapi jarang sekali untuk kita merenungkannya. Apa sabda Rasulullah SAW? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang semakna atau kama qala bahwa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la'alimun wahidun ashaddu ala syaitan min alfi 'abidi, bahwa satu orang alim itu sangat sulit untuk digoda. Lebih berat setan tersebut menggoda satu orang alim daripada 1000 orang ahli ibadah. Ini menunjukkan maziyah atau keutamaan yang sangat luar biasa mengenai ilmu, dan khususnya jelas yang dimaksud adalah ilmu agama. Karena kita sebagai umat manusia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, ibadah tersebut tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan ilmu.
Coba kita bayangkan jemaah, ketika Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan Nabi Adam alaihi salam di muka bumi ini sebagai khalifah, apa yang pertama kali yang dibekali Nabi Adam alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam, itu memberikan bekal berupa ilmu. Dan terutama pada zaman sekarang ini kita sangat butuh kepada ilmu agama. Dan alhamdulillah kita semua dikumpulkan pada majlis yang mulia niki, yaitu majlis yang paling mulia di muka bumi adalah majlisul ilmi. Dan ini kita harus bangga sebenarnya, para ustaz bisa kumpul, bisa hadir di tempat ini. Kenapa? Karena di tengah-tengah orang-orang sedang dilalaikan dengan dunia, ternyata masih ada cahaya di muka bumi ini, yaitu yang akan memperjuangkan dakwah daripada Rasulullah SAW. Coba bayangkan jemaah, alhamdulillah, ampun sepengetahuan tiang, mungkin wallahu a'lam, mungkin untuk tempat niki pertama kali niki setelah Habibuna hadir di tempat yang mulia niki, pertama kali dihiasi dengan cahaya ilmu. Jelas berbeda tempat ini sebelum beliau hadir dan setelah beliau hadir. Yang sebelumnya wallahu a'lam bisa jadi itu curahan rahmatnya tersebut ya, kalau ada ya agak sedikit. Tapi setelah beliau hadir alhamdulillah terbukti. Ini bukti adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala dibagikan pada tempat niki, itu dengan berbondong-bondongnya para thulabul ilmi menuntut ilmu. Dan hal seperti ini Ustaz, itu harus kita lestarikan. Oke? Atau secara bahasa kasar niki, marak niki harus kampanyean senar marak niki. Karena kita akan mengajak orang menuju kepada keselamatan dunia akhirat. Sebenarnya kita harus lebih berani untuk mengkampanyekannya daripada mengkampanyekan caleg. Sebenarnya marak nikah. Bisa sebenarnya. Kalau bertanya tiba kebahagiaan dunia akhirat mungkin. Kebaikan kita yang mengajak dan kebaikan orang yang diajak. Dan bahkan Rasulullah SAW sudah menjamin upah bagi orang yang kampanye atau mengajak, karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dal 'alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu hukumnya sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Bayangkan nih jemaah, sekira dan baru melakukan kebaikan, yang paling tidak kita memberikan petunjuk kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan kita sangat butuhkan seperti ini di Kediri Ustaz. Kita butuhkan di Kediri Ustaz, ya bisa kita katakan beda. Oh nih kalau masa Kediri ini ke Ampura ini ke adanya majelis maraniki atau seperti khotaman kitab maraniki. Adapun seingat tiang pada zaman-zaman kaum guru yang dulu bermain ke Abah Kadir nih, Abah itu sebagai saksi hidup nih, bukan saksi bisu nih Ampura. Bahwa kita pada zaman-zaman dulu di Gugok Nike khususnya sering diadakan tamatan kitab Manike. Berarti ketika kitab tersebut sudah khatam, maka ampun secara bahasa Sasak Nike roh nama Nike. Kumpul para tuan guru dengan para ustaz Nike roh. Dan bahkan Nike tidak dia temukan kurunnya, tapi saya diceritakan oleh para ustaz yang menemukan kurun niki. Dulu ketika almarhum Tuan Guru Haji Mustafa Al-Khalidi, beliau mengkhatamkan dengan murid-murid beliau itu Riyadhus Shalihin. Beliau juga mengundang di antaranya adalah Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Abdul Karim. Beliau undang untuk mengikuti daripada khatmul kitab. Ini menunjukkan alhamdulillah pada zaman dahulu terdapat persatuan yang sangat luar biasa antara alim ulama kita di dalam ilmu agama. Ini yang sulit terjadi macam ini karena kelambian macam ini Ampura persatuan tersebut didasari oleh kepentingan marah itu. Lom pada kepentingan adalah persatu, lom beda kepentingan dan sapaan kan selalu kayak. Nah ini yang terjadi nih. Allah alam mungkin ini penilaian salah tiap marah ini.
Tapi kita sangat bersyukur dengan hadirnya beliau melalui jemaah Maratul yang baru ini. Mari kita sama-sama mengkampanyekan majelis taklim. Alim penuh dan ngaji. Namun sampun penuh dan ngaji aman loh dunia ini ke al-mukarram. Okay? Aman dulu penuh dan ngaji. Dia kan memang tetap ribut kalau jarang dengan ngaji. Dan kadang-kadang ampun, khususnya mungkin maaf ya jadi ini kan khususnya mungkin yang pelungguh yang berada di Kediri ndek mbina ibarat dengan tekoloan center oleh julun penentang. Oke, mungkin Ustaz ya sudah Kediri keluar. Misal makin nih ke alat center HP, nah bodoh oleh julun penentang. Alat senggitan napi-napi itu benar. Itu beda itu mudah senggitan. Silau, yang mau silsio. Seolah-olah yang terjadi pada oleh Kediri khususnya kalau kita lihat nih ke, untuk penduduk Kedirinya sendiri jarang kita temukan seperti orang-orang luar tersebut ngaji. Badina kemarin ini kebanyakan makan datang santrin, sapaju-paju ngaji marak nikah adalah langan buah, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, bahkan sampai Bali, sampai Sumbawa. Seolah-olah karena dia merasa berada di tempat yang terang, dia bau serius yang mana jadi keterangan tersebut karena terlalu jelas. Dan ini keampuran sebenarnya kita harus maju, harus diilah sebenarnya marak nikah. Yang penduduk sebagai penduduk Kediri khususnya lah bisa merasa dengan Kediri malah nih ya. Kalau saya jauh ya ini termasuk malah nih ya. Harus malu sebenarnya kita harus namun tidak bisa membuat Kediri tersebut lebih maju seperti yang dahulu mengenai ilmu agamanya malah nih ya. Ini maksimal misal yang belum berusaha untuk bertahan. Namun ternyata semakin mundur-mundur baik ya malah nih ilmu agama. Oke. Jangan sampai cahaya ilmu tersebut hilang dari desa yang belum kembali. Desa yang belum terkenal dengan desa kota santri. Kota santri. Namun tidak sebenarnya hilang dengan di sebenarnya kalau tinanya dan keadaan yang belum yang sekarang tersebut. Itulah yang ada di majelis ini banding yang ampun namun kanggo bertaruh banding bertaruh ya penuhan dengan luah daripada Kediri oleh Riki. Oke, dan Kediri dia abah ni ke ada nak buat tunggu ni ke ahli pergi kumbung di mas sebagai pedoan ni ke aluhan ni ke. Jadi majelis barat ni ke mudah-mudahan bisa untuk kita pelihara karena ni adalah sangat besar pengaruhnya ni ke akan mencurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat bersyukur dengan kehadiran beliau di sini yang melanjutkan dakwah daripada Rasulullah SAW. Dan perlu kita ingatkan bahwa beliau adalah juga salah satu di antara zuriat Rasulullah SAW yang wajib hukumnya untuk kita cintai. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW yang cinta kepada keluarga beliau dengan penuh ketulusan, dan mudah-mudahanlah yang belum kelak yaumul qiyamah dimasukkan dalam kelompok daripada orang-orang selamat di antara umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan ampura kalau tausiah yang tidak berbobot marah nikah, ampura